Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini. Di hari baru ini kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, memberikan kami kesempatan untuk hidup dan menjalani rencana Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa kerusuhan Poso di Indonesia dari tahun 1998 sampai 2001, ada orang-orang yang berusaha menyelamatkan tetangganya dari serangan meskipun berbeda agama. Rasa kemanusiaan dan belas kasihan menjadi pendorong untuk menyelamatkan tetangga-tetangga atau kenalan, teman dan sahabat yang berlatar agama berbeda. Kita semua perlu saling mengasihi satu sama lain dan berpegang pada prinsip firman Tuhan. Dimanapun kita berada, sebagai orang-orang percaya, kita hendaknya tidak keluar dari prinsip-prinsip kebenaran firman. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 4 ini, tertulis tentang seorang pegawai istana raja yang bernama Obadja. Meskipun dia ada dalam sistem kerajaan yang bobrok, tapi sikap imannya menjadi teladan yang luar biasa. Tertulis dalam ayat ini, karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ratu Isabel ingin melenyapkan semua nabi-nabi Tuhan, dan ia membuat satu aturan, kebijakan, sebuah keputusan untuk membunuh semua nabi. Dan di situ dalam kerajaannya ada seorang kepala istana Raja Ahab yang bernama Obadja, yang sekalipun dia berada dalam posisi yang sulit, dilematis, harus memilih untuk melakukan perintah sang ratu yang sifatnya adalah kejahatan atau melakukan kebaikan. Obadja memilih untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Obadja punya posisi yang penting dalam istana Ahab. Kita tahu Raja Ahab adalah raja yang jahat dibandingkan raja-raja sebelumnya. Tapi ternyata dalam posisi di istana Raja Ahab itu, Obadja, sekalipun ia ada dalam sistem yang korup, sistem yang jahat, dia tetap memiliki prinsip rohani yang benar. Kalau kita perhatikan dalam pasal ini, disebutkan Obadja itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Imannya tidak berubah sekalipun sistem di mana dia bekerja, tempat di mana dia ada, sudah rusak. Sikap Obadja memberikan kita semua sebuah teladan yang luar biasa, bahwa bagaimanapun sistem yang ada di mana kita bekerja, dimanapun kita ditempatkan, di lingkungan dan situasi pekerjaan yang sangat-sangat bertentangan dengan kebenaran, kita tetap bisa menjaga integritas kita, prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Obadja bukan hanya berbelas kasihan, tapi dia bertindak. Dia menyembunyikan 100 orang nabi supaya terhindar dari pembunuhan. Dan Obadja mensupport kehidupan mereka, makan dan minum mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan,
di lingkungan di mana kita berada. Mungkin ada banyak hal-hal yang buruk yang hendak mengubah diri kita. Tapi jangan sampai kita berubah mengikuti sistem dan arus yang ada. Tetaplah jadi orang percaya yang memegang prinsip firman Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Biarlah iman kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat mengganggu keimanan dan prinsip hidup kita. Biarlah kita tetap menjadi terang dan menjadi garam yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tetap setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami berada di tengah-tengah situasi, lingkungan dan sistem yang berlawanan dengan kebenaran-Mu. Kuatkan hati kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami tidak berubah, tidak menjadi pribadi yang berposisi melawan kehendak Tuhan, tapi kami mengambil sikap benar dengan senantiasa menuruti akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, dan Tuhan membuatnya berhasil. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan, permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan berikanlah jalan keluar bagi yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam persoalan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.